Shalom, salam damai berkah dalam. Selamat jumpa rekan dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan baca dan nanti kita coba pelajari dari Mazmur bab atau Mazmur 68 dengan judul Perarakan Kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerakkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali dari tempat yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami.
Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian Mazmur Daud. Daud menyanyikan kidung kemenangan bagi Tuhan. Merayakan kemenangan, bersukacita, beria-ria di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan bangkit, maka musuh-musuh Tuhan, musuh-musuhnya Daud yang membenci Tuhan melarikan diri. Banyak sekali yang bisa saya garis bawahi. Di sini dikatakan bahwa Allah Israel, namanya ialah Tuhan, Tuhan Israel. Allah Israel, hujan yang melimpah engkau siramkan. Kalau bergabung bersama Tuhan, pasti Tuhan akan menyiramkan hujan secukupnya ya. Kalau kebanyakan juga banjir, bahkan banjir bandang. Jadi hujan kita perlu, tapi kalau kebanyakan nggak bagus. Jadi apa yang kebanyakan memang nggak bagus. Tapi kalau dalam Tuhan, hujan tuh cukup, nggak kurang, nggak lebih. Sebaliknya kalau di luar Tuhan, nggak bergabung dengan Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Israel ini Tuhan Israel ya. Karena satu-satunya Tuhan yang benar ya cuma Tuhannya Israel. Nggak ada yang lain ya. Yang mau Tuhannya Mesir, Firaun, nggak ada. Kalah itu semua, kalah. Sampai sekarang ya masih ya. Tapi Tuhan Israel sudah turun, sabda sudah menjadi manusia. Menjadi seorang manusia yang bernama Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang menjadi manusia. Sabda Tuhan yang menjadi manusia. Ingin menyelamatkan kita. Mengajak kita untuk tobat. Dan Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Artinya Yesus itulah kerajaan surga sudah dekat. Sebelum Yesus, orang-orang belum tahu surga itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa. Tuhan sebelum Yesus turun, Tuhan sebelum Yesus turun itu sifatnya menakutkan ya, menghukum. Sebaliknya setelah Tuhan datang menawarkan pengampunan, menjadi lembut, menjadi rendah hati, seperti kata Yesus, belajarlah dari aku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang, sebab beban yang kupakaikan kepadamu itu ringan, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Itu. Jadi kalau bersama Tuhan, kita memikul kuk itu terasa bisa dipikul ya. Tapi kalau malas-malasan, kita yang terseok-seok, sebab Tuhan akan jalan terus. Itu kuk gitu kan seperti apa itu yang di atas sapi itu untuk menarik gerobak gitu kan, satu pasang. Satu dipasang di sebelah kirinya sapi, lalu sebelah kanan sapi itu
sapi sebelah kanan itu memakai kuk juga ya. Itu hanya gambaran saja ya, bahwa kita juga dalam hidup ini memikul beban itu bersama Tuhan, nggak sendirian. Sebab kalau sendirian nggak bisa. Tetapi kalau kita sendiri tidak memikul kuk kita akan tersandung-sandung, terseok-seok ya. Sebab Tuhan jalan terus. Tuhan nggak mau menunggu kita yang nggak bertobat ya. Kita hancur, ini kelindes gerobak. Tuhan bisa menarik gerobak sendiri ya, kita nggak bisa. Tapi kalau kita nggak berjalan, nggak bisa, kelindes ya. Tapi kalau kita rajin, sepakat, harmoni dengan Tuhan, berjalan, memikul salib, itu gerobak kehidupan itu jalan terus. Itulah yang dimaksud. Ini digambarkan, hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya. Artinya, ya jangan cemburu kalau ada orang yang dipilih Tuhan dan diberkati Tuhan, ya jangan cemburu. Karena kita juga diberkati. Yang penting kita, seperti kata Yesus, pikulah kuk kita. Karena sebetulnya kuk atau beban yang dipasang dalam roh kita ini itu enak, nggak terlalu berat, bisa kita pikul, yang penting rajin. Terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, yakni Tuhan, kamu yang berasal dari sumber Israel, Tuhannya Israel. Akuilah kekuasaan Tuhan, kemegahannya ada di atas Israel. Jadi memang ya waktu itu Tuhan masih berputar di sekitar Israel ya. Tapi setelah Tuhan melihat bahwa bangsa pilihannya itu bangsa yang tegar tengkuk, dan akhirnya ya bangsa-bangsa lain juga diberkati Tuhan, asal mengikuti Tuhannya Israel tetap, bukan Tuhan-Tuhan yang lain ya. Bukan Tuhannya padang gurun, bukan. Tuhannya Israel. Itu kita juga menjadi bangsa pilihan yang baru di dalam perjanjian yang baru, yaitu dalam Yesus. Dalam Yesus kita sudah dipilih, sudah ditebus. Istilahnya roh kita, jiwa kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh Yesus di kayu salibnya. Sudah ditebus, kita sudah ditebus ya dari maut. Asal kita mau datang kepada Yesus ya. Istilahnya kita mau naik pesawat, tiket kita tuh sudah dibayari oleh seseorang bernama Yesus. Tinggal kita datang ke bandara, lalu check in tepat waktu, tidak lelet-lelet. Kalau lelet-lelet kita ketinggalan pesawat ya. Lalu setia menunggu di ruang tunggu, jangan keluyuran, belanja-belanja, senang-senang, minum-minum, makan-makan, lalu lupa boarding time ya. Dipanggil untuk boarding lupa ya, ketinggalan pesawat. Nah, itu maksudnya orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah mendapatkan tiket keselamatan tetapi tidak mau berjaga-jaga. Jadi kita di dunia ini yang sudah mengikuti Yesus harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu maksudnya apa? Jangan berbuat kesalahan. Sebab kalau buat kesalahan itu kita kehilangan tiketnya. Tiketnya seperti tersembunyi di mana, keselip di mana tiket saya ini, kok nggak bisa ditemukan. Nah, itu dijaga tiketnya itu ya. Jadi kalau udah ketemu, dijaga dengan disiplin ya. Atau kalau kita bersalah, segera tobat. Kalau nggak tobat itu seperti tiketnya hilang gitu, keselip kemana nggak ketemu. Terpujilah Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan
tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan video Mazmur berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.